بالحق أولانا شفيع الأرض عند الله على نبي صلاة الله على سبيل سلام الله للمحبين علينا من الأرواح يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bersama-sama mengikuti wajah surgasi tahu dan seruannya mudah-mudahan bacaan kita doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sama-sama kita akan membacakan salawat kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat yang kepada guru kita. Al-Karamah dan setia kembali kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fatiris samawati wal arda alimal ghaibi wasyahadah ar-rahmanir rahim. Inna a'hadu ilaika fi hadhil hayatid dunya bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka fala takilna ila nafsi tarfata 'ain minan syarri wa tubba'id min syarri minal khair wa inni la atiku illa birahmatika faj'al birahmatika ila rabbi birahmatika ya arhamar rahimin ila yaumil qiyamah. Wahai Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, zat yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak, kami memohon kepadamu dengan penuh rahman rahimu yang maha pengasih yang maha penyayang. Sungguh kami berjanji kepadamu ya Allah di dunia ini, sesungguhnya tidak Tuhan selain Engkau yang wajib disembah, dan zat yang maha esa tiada sekutu bagimu ya Allah. Sesungguhnya kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, dan kami jangan tinggalkan kami sendirian ya Allah bersama nafsu kami. Semoga nafsu kami selalu dibimbing menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang selalu dapatkan ihdinas siratal mustaqim. Dan sesungguhnya Engkau serahkan diri kami semuanya, niscaya hawa nafsu kami ini akan mendekatkan diri kami kepada keburukan, jauhkan kami dari kepada kebaikan. Kami mohon ya Allah, semoga Engkau dekatkan kami daripada kebaikan dan menjauhkan kami dari keburukan. Semoga Engkau kabulkan segala hajat kami, ridhoi segala usaha kami ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, sehingga nanti di hari kiamat kami termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, di waktu ijabahnya doa ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan nafsu yang mutmainnah. Karena dalam diri kita ada Bu, ada yang namanya fujur wa taqwa. Ya Bu, di dalam diri kita ada yang namanya fujur. Fujur itu hawa nafsu, ya Bu. Kadang-kadang kita kalah dengan hawa
nafsu. Waktunya ngaji dibikin repot, ya Bu, sama gawean. Benar nggak Bu? Dibikin repot sama urusan dunia. Ya Bu, padahal kita kejar-kejar, emang bukan rezeki kita, gak bakalan dapat. Ya Bu, kadang-kadang ntar gua mah selesai gua dagang, nungguin dagang agar yang beli. Sampai orang udah pulang ngaji, ya Bu. Benar nggak Bu? Kadang-kadang kita tertipu gitu ya Bu. Ya, dengan kata setan, udah jangan ngaji, kata gitu, sekarang dagang baik gitu Bu. Padahal kejar-kejar dunia tuh, ya Bu. Padahal udah Allah pastikan kalau kita jemput rahmat Allah, dunianya pasti diurusin. Kita masih edan kayak begini aja Bu. Iya, kadang-kadang kita edan ya Bu, suka lalai ya Bu, suka melanggar perintah Allah, tapi masih tetap Allah urusin ya Bu. Masih Allah kasih nafas gratis ya Bu, masih Allah berikan ya Bu kita kebahagiaan, kesenangan di dunia. Tapi kadang-kadang kita lupa ya Bu. Saya kemarin nanya waktu di Langkap tuh, Teteh kenapa nggak ngaji, kata gitu. Atuh Teteh, kata Ustazah, saya makan nyari secercah, kata dia, secercah receh. Kata saya, dikit amat receh. Udah gitu ninggalin yang wajib kan, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya Bu. Mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Walau bisin sampai ke negeri Cina. Subhanallah, kita bahkan gak ke Cina amat ya Bu ya. Di pinggir mata ya Bu, masih di daerah sendiri, masih di kampung sendiri, tapi repot sama secercah receh, kata dia gitu. Kata saya pejuang receh, kata dia gitu. Kata saya, padahal Bu, kita lupain tuh yang ngasih rezeki Allah. Kita ketipu tuh dengan nafsu lawamah dan nafsu ammarah, sehingga kita jadi orang yang hina di hadapan Allah. Tapi kalau kita mendahulukan ruhiyah kita, jadi nafsu yang mutmainnah. Hari ini kita belajar tentang masalah nafsu yang ada di diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina di keluarga Imran ayat 191 yang menegaskan Allah berfirman, alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah. Ini kita berarti lagi mengingat Allah ya Bu, menjalankan perintah Allah ya Bu. Qiyamau, dalam keadaan posisi, nanti kalau berzikirnya dalam posisi berdiri. Wa qu'udan, kalau ada juga dalam posisi duduk. Wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Jadi dalam posisi apapun kita selalu ingat Allah. Setiap apa kita ingat Allah? Setiap sholat. Setiap apa lagi? Setiap waktu. Setiap apa lagi?
setiap saat. Karena itu dalam posisi berdiri, dalam posisi duduk, kita berbaring, setiap saat ya Bu, kita harus ingat Allah. Ibu bayangin, ya Bu, ibu bisa melek, ini karena kemampuan bisa melihat, ibu ada mata, ibu karena kemampuan ibu bisa melihat atau karena kekuasaan Allah? Karena kuasa Allah, ya Bu. Kita nih ada orang ya Bu yang matanya melek, ya Bu, tapi nggak lihat, ya Bu, nggak lihat Quran, nggak melihat tempat kebaikan. Padahal di dunia melek tuh, nggak bisa melihat Quran, nggak bisa melihat ayat-ayat Allah. Tapi nanti di akhirat nanti dia walaupun di dunia melek karena nggak pernah melihat Quran, nggak pernah melihat ayat-ayat Allah, akhirnya nanti matanya dibutakan. Naudzubillah. Ibu, makanya nih kita peringatan bagi kita, Ibu, kita dikasih jasad yang begini lengkapnya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya nanti harus dipertanggungjawabkan. Ibu, mata Ibu digunakan untuk melihat apa? Yang baik-baik, ya Bu, karena banyak orang melihat matanya ya naudzubillah, apalagi sekarang zaman apa Bu? Zaman HP, ya Bu. HP itu nggak masalah Bu. HP itu ibarat kata pisau, yang namanya benda, ya Bu. Itu bisa maslahat untuk jadi kebaikan untuk ke surga, bisa jadi maldorot menjerumuskan kita ke neraka. Bagaimana kitanya? Makanya ini kita mengasah, ya Bu, hati kita agar menjadi hati yang qalbun salim, ya Bu. Kalau misalnya dalam kita jasad sendiri Ibu ada macam-macam penyakit kan Bu? Ada penyakit kalau yang zahir kelihatan kayak koreng, pano, misalnya bisul, itu kan kelihatan tuh. Ngejogrok gitu itunya. Kelihatan tuh penyakitnya Ibu. Tapi kalau penyakit yang di dalam kan udah pakai apa? Harus pakai dokter yang ahli dan harus pakai alat-alat yang ahli juga ya Bu, dan yang spesialis ya Bu. Kalau misalnya timbang koreng-koreng dokter umum juga bisa ya Bu, bidan juga bisa ya Bu kalau misalnya itu. Tapi kalau misalnya yang bagian dalam, bagian penyakit-penyakit dalam itu harus dia penyakit hati, penyakit jantung apa Bu, semuanya pakai apa Bu? Yang ahli lagi, yang spesialis lagi. Makanya dalam diri kita juga ada yang namanya ruh ya Bu, ada yang namanya hawa nafsu. Itu kan sama-sama gak kelihatan dia. Ya benar kan? Benar nggak zahirnya nggak kelihatan, tapi kelihatannya zahirnya dari amaliyahnya. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Ya Bu, mau hitam, mau putih, mau yang apapun ya Bu, nggak dilihat semuanya bentuk rupa kita ya Bu. Wala amwalikum, dan juga dilihat dalam bentuk harta benda. Mau kaya, mau miskin sama aja, yang dipandang apa Bu? Walakin yang dulu ila qulubikum, Allah memandang hati kita ya Bu. Wa a'malikum, dan Allah memandang amal perbuatan kita. Nah ini mumpung kita masih di dunia Bu, kita perbaiki ya Bu hati kita perbaiki amaliyah kita. Kan ada orang yang ngomong itu mah orang baik sebetulnya hatinya, cuma ngomongnya aja kasar kan gitu. Ada orang yang ngomong gitu, ada tampangnya judes gitu. Padahal yang keluar kata-katanya tuh kasar ya Bu. Nah, katanya padahal mah hatinya baik. Padahal nggak bisa seperti itu juga Bu. Nggak bisa, maksudnya kan kata-kata, perbuatan dimulai dari hati ya Bu. Ala inna fil jasadi mudghah ya Bu, dalam diri kita ada segumpal darah ya Bu. Dan kalaupun itu faizah sholahat jasadul kullu. Kalau misalnya tuh hatinya baik juga semua amal perbuatannya, baik semua anggota tubuhnya. Tapi kebalikannya faizah fasadat jasadul kullu. Kalau misalnya hatinya buruk, pasti buruk juga perbuatannya. Nah ini yang kita Bu, sama-sama saling introspeksi diri, sama-sama memperbaiki muhasabah diri ya Bu. Sama kita belajar, karena dalam hal ini ya Bu, setiap hari, setiap saat, setiap waktu
kita bertarung dengan hawa nafsu. Orang yang paling jago adalah orang yang bukan mengalahkan lawannya bisa ngebanting atau bisa beradu gulat, ya Bu, tapi adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Banyak Bu yang tadinya orang dihormatin, orang kaya, tapi nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya, akhirnya terjerumus bergelimang dosa, bahkan jadi hina. Maaf Bu, orang yang terlalu tomak, selalu marah padahal udah kaya tapi nurutin nafsu, nggak puas-puas ya Bu, bisa kali korupsi 5 juta, nggak taunya dikasih kesempatan bisa 5 miliar, ngapa nggak 5 miliar aja ya gitu. Nah itu tuh nafsu tuh Bu, terus aja. Tapi akhirnya kalau udah ketahuan, ditangkap KPK, yang tadinya dihormat-hormat, ya Bu, yang tadinya tokoh masyarakat, ya Bu, yang tadinya orang yang dipuja-puja, akhirnya hina, karena nurutin nafsu tuh Bu. Makanya di diri kita juga kayak begitu Bu. Misal, ya Bu, kalau misalnya nih dalam diri kita Bu, dalam ibadah aja tuh setan selalu berselinap, ya Bu, minal jinnati wan nas, ya Bu. Selalu nih misal mau sedekah nih, ya Bu, udah sedekah mah jangan banyak-banyak. Padahal tuh kata bininya, saya mau sedekah Bang, mau itu, kata suaminya, lu banyak urusan, arisan, ya Bu, belum bisa urusan sekolah anak, terus aja dikilik-kilik tuh Bu. Itu kan minal jinnati wan nas Bu, jinnya dalam bentuk manusia tuh bikin jadi kita ibadahnya kagak jadi. Atau kita dalam posisi diri sendiri nih Bu, ya Bu, ada pujulnya, ya Bu, pas lempengan lagi sholat atau lagi ngaji, dalam hati nih, gua yang paling khusyuk, ya Bu, gua yang paling ikhlas. Nah kayak begitu-gitu tuh ada Bu, ada riya, ya Bu, ada ujub, ada sum'ah, itu teh, masya Allah Bu, selalu datang tuh tiap hari, selalu datang tiap saat dalam kita posisi beramal. Makanya Bu, dalam beramal tuh niat pertama dilurusin, ya Bu, keduanya dalam prosesnya kita lagi beramal tuh kan selalu diganggu sama setan, ya Bu, minal jinnati wan nas. Nah dalam prosesnya juga kita tahu Bu, udah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa, ya Bu, kita mintakan, ya Allah berikan kami hidayah. Lempengan lagi beramal jangan sampai salah niat, ya Allah. Lagi ngaji kayak begini nih, kalau ada dalam hati mah pengen viral, pengen terkenal, ya Bu, pengennya ini sama jamaah. Dalam hati ada kayak begitu tuh, ini Bu, masya Allah selalu bertarung, ya Bu. Iya, tapi emang sih zaman sekarang zaman teknologi, ya Bu ya. Nah tapi itu tergantung dalam diri kita nih, tiap hari taruh dengan nafsu lempengan kita lagi kepreset, ya Bu, ada rasa ujub, ada rasa riya, ada rasa sum'ah, buru-buru istighfar, buru-buru minta pertolongan sama Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin, a'udzubika Rabbi ayahdurun, a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, lurusin niat saya, ya Allah, perbaiki amal ibadah saya, ya Allah, ya Bu, dalam proses beramal hanya kepadamu kami minta ridhomu, ya Bu, ya, dalam posisi kita ngomong nih, ya Bu, masya Allah, ada aja tuh dalam hati bikin kita Bu, bikin kita jadi sum'ah atau riya, ya Bu. Makanya wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh, dan ingatlah, mikir nih kita dulu, kebanyakan dulu mikir Bu tentang ciptaan Allah. Ini kita Bu diciptakan Allah sebagai insan yang kamil, ya Bu, insan yang sempurna, fi ahsani taqwim, dibanding dengan ciptaan Allah yang lainnya kayak binatang, kayak pepohonan, ya Bu. Kan itu kita nggak bisa milih Bu. Alhamdulillahnya kita dijadikan Allah sebagai pemenang di antara sel sperma, ya Bu, seorang ayah. Kita yang jadi manusianya, alhamdulillah. Nah dalam posisi itu kita Bu, kita bersyukur, ya Bu, dapat nikmat kehidupan.
Dan setelah dapat nikmat kehidupan kita terus mencari nikmat hidayah. Nah, makanya Allah Ta'ala selalu membimbing kita dalam mendapatkan nikmat hidayah agar semua yang ada di alam dunia ini Rabbana ma khalaqta hadza batina. Ya Allah, di alam dunia ini dalam penciptaanmu tidak ada yang sia-sia. Bu, subhanallah. Nih kita nih punya telinga aja semuanya sifatnya pendengaran terbatas. Ya Bu, mata alhamdulillah penglihatan terbatas. Itu nikmat dari Allah, Bu. Coba nih kalau misalnya kuping kita bisa ngedengar berapa frekuensi, itu yang suara semut kita bisa dengar, suara apa bisa dengar. Oh, itu nggak bisa tidur, Bu. Oh iya. Kalau suara kuburan sih yang di alam kubur memangnya manusia dan jin nggak bisa mendengar kecuali binatang. Ya Bu, Allah kasih pendengaran tuh, Bu. Tapi subhanallah ini kita juga ada yang di dalam diri kita yang namanya sifatnya lupa juga itu juga nikmat dari Allah. Bu, bayangin kalau kita nggak bisa ngelupain waktu lahiran sakitnya bagaimana, ibu nggak bakalan hamil lagi ya Bu. Itu lupa juga itu karunia Allah, Bu. Benar kan? Kita bisa melupakan yang sakit-sakit dulu kita, ya Bu. Bisa melupakan yang kita pernah dianiaya atau dizolimi orang, bisa melupakan hal itu juga karunia dari Allah, Bu. Akhirnya bisa memaafkan orang lain. Bu, itu subhanallah. Tapi nggak bisa hilang. Memang sih memori kita nih Bu, ada yang namanya apa Bu, otak kecil ya Bu, itu udah terekam. Kita waktu kecil gimana tuh udah terekam ya Bu. Tapi kita ini ada Bu, ada otak besar dan mata kita alhamdulillah kagak seperti binatang Bu, nggak kayak ayam atau nggak kayak ikan mata kita Bu. Kan mata ikan sama ayam kan kanan kirinya di samping Bu. Nah iya, tapi Allah jadikan nih mata kita ya Bu, hadza batila subhanaka ya Bu. Ini apa Bu? Semuanya tidak ada sia-sia, mata ditaruh di depan. Nanti kita nyongsong masa depan kita. Yang lalu biarlah berlalu. Ya Bu, karena apa? Pasti Bu kita pernah disakitin atau kita pernah nyakitin orang ya Bu, atau kita pernah nyinggung orang atau kita pernah tersinggung dengan orang ya Bu. Itu di memori kita yang kecil ya, di otak kecil kita pasti terekam ya Bu. Memang itu maknanya wanita apa dari kata-kata mir'ah artinya kaca Bu. Jadi jangan sekali-kali menggores kaca, atau kalau gimana kalau kaca udah retak bisa sih disambung tapi tetap ada bekasnya. Dan kita nih wanita ahli sejarah Bu, benar nggak? Pernah disakitin 20 tahun yang lalu, kesalahan tuh laki hari ini disebut lagi. Dibahas lagi. Itulah Bu ya keunggulan jadi wanita ya Bu. Tapi kadang-kadang kita Bu di situ Bu berperang dengan nafsu lagi agar jadi nafsu yang mutmainnah ya Bu. Kita ya Allah udah deh ya Bu, kalau kita nggak mandang nih rumah tangga jadi nilai dakwah, bisa ujung-ujungnya bisa bubar Bu ya Bu. Nah ya kita mandang dengan nilai dakwah nih, tadinya kita lagi ribut-ribut nih, misalnya pagi-pagi ada aja yang dibikin suami kesal atau bikin kita jengkel ya Bu, jadi dongkol. Akhirnya Bu kita ngerdain emosi kita, astagfirullahaladzim, ini suami saya ya Bu. Kalau bukan kita mandang itu sebagai ibadah ya Bu, ujung-ujungnya kan bisa tensi aja ya Bu, bawaannya emosi. Tapi kita tetap layanin lagi. Mama minta kopinya, berarti masih gondok Bu ya. Benar ya Bu? Ya kita Bu, kita ngerdain ke emosi kita, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim ya Allah. Tadinya masih gondok banget ya Allah, tapi tetap kita seduhin lagi tuh kopinya, kita layain lagi makanannya ya Bu. Tetap Bu. Emang sih ada orang, Ustaznya, itu tuh suami saya kalau punya salah dia emang nggak pernah merasa dirinya bersalah dan nggak pernah mau minta maaf. Ada kan yang kayak gitu ya? Merasa menang terus katanya Bu. Tapi tetap kita Bu
niatnya ibadah, akhirnya kita lebih baik mengalah, tapi untuk menang daripada kita terusin urusan ego kita, terusin emosi kita, ujung-ujungnya rumah tangga bisa bubar. Yang kesian siapa? Anak. Ya Bu, makanya tuh kalau kita Bu yang mutmainnah nih tiap hari ya Bu, kita bertarung dengan apa Bu? Nafsu lawamah, nafsu amarah ya Bu, kita tiap hari itu bertarung, tapi biar pengen jadi qalbun salim ya Bu. Ya Allah, walaupun masih di sana sini banyak masalah ya Bu, di sana sini kita masih kadang-kadang turun naik itu iman kita ya Bu, tetap minta bersandar kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim ya Bu. Makanya tetap diuji sama Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah ya Bu. Kita dikasih perlihatkan ya Bu, mata kita senang sama Bu. Zuyyina, indah dipandang mata itu ya Bu. Kembangan kita dapat anak keturunan ya Bu. Kalau laki-laki senang sama wanita ya Bu. Kita senang apa Bu? Senang sama emas. Ibu punya emas berapa kilo? 75 kilo. Bisa dipakai. Coba, walaupun belum dijual. Coba, minat zahab, dan kita juga senang apa? Emas, perak ya Bu. Wal khairil musawamah, kita juga senang apa Bu? Sama perkebunan ya Bu, sawah Bu. Ini boleh ya Bu didapat, tapi dengan cara yang halal. Kan kalau misalnya ada orang yang mau bilang jadi haram halal hantem, nah itu dia nauzubillah, berarti itu nafsu lawamah sama nafsu bisuinya itu yang ada nempel pada dirinya ya Bu. Maka kita jangan sampai itu, maaf ya Bu, kalaupun kita ada keinginan pengen mendapatkan ya Bu, karena ada orang nih gara-gara pengen lebaran asal apa-apa selalu Bu mejengin emas ya Bu, mejengin perhiasan Bu. Ada nih catur rumah tangga ya Bu, kakak adiknya kalau di mana-mana selalu orang dia mah rezekinya ada ya Bu, dianggap biasa itu pakai emas kayak begitu. Nah ini dia punya adik ya Bu, rezekinya rada susah tapi egonya tinggi, apa itu harkatnya tinggi, pengen nyaingin empoknya ya Bu yang punya emas itu. Akhirnya diminjem Bu, pas tidak lebaran. Dia tidak lebaran kata lakinya, udah pakai apa adanya aja gitu. Bang, saya pengen tuh kayak empok saya yang tiap hari pakai emas, pakai ini gitu. Terus kata lakinya, saya nggak mampu gitu. Pokoknya saya mau gitu. Saya nggak mau pas kita nanti ke rumah emak, saya nggak pakai perhiasan gitu. Ya udah dah, akhirnya diminjem sama tetangganya. Minjem sama tetangganya, pas giliran di mana-mana saling gitu, di mana-mana ketemu sama temennya, kayak ketemu sama empoknya kayak dia nunjukin apa Bu? Giwangnya ini emasnya, apa belangnya di ini. Pas sungkem sama emaknya, ya Allah Neng, itu emas cakep amat Rom. Gua gak minta apa-apa dan gua pengen untung. Nah itu dia memang lakinya Bu, padahal itu boleh min. Maka hidup jangan kebanyakan gaya Bu. Kalau kebanyakan gaya, banyakan tekanan ya Bu. Lebih baik hidup apa adanya ya Bu. Mampu kita pakai apa Bu? Karet gerang. Karet gerang kata Ibu, kalau pakai karet gerang mana teh? Karena mah zamannya gampang, gua online 20.000 ki ada. Pakai yang imitasi ya. Tuh, perempuan apa? Senang apa Bu? Wal fiddah ya Bu, senang sama emas dan perak ya Bu. Itu boleh ya Bu. Tapi Bu, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab ya Bu. Sesungguhnya kesenangan itu di dunia itu sifatnya Bu sementara cuman hanya sekedar perhiasan. Yang namanya kesenangan kan, Ibu contohnya nih, Ibu senang bakso ya Bu. Setiap hari makan bakso Bu, setiap waktu makan bakso, bosan enggak? Nah bosan lama-lama tuh kesenangan di dunia Bu, sifatnya sementara ya Bu. Misalnya Ibu senang
apa nih baju apa pokoknya bajunya itu lagi senang kan? Karena pengennya baju yang disenengin, tapi apa Bu? Orang lihatnya juga bosan itu di dunia tuh Bu. Makanya wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah tempat kembali kita yang terbaik adalah surga. Di surga mah nggak ada rasa bosannya teh, ya Bu. Di surga mah nggak ada rasa Bu cemburu buta, ya Bu. Di surga mah nggak ada iri dengki. Makanya itu kita tahan di dunia, ya Bu. Kita tahan di dunia. Semoga kita menjadi ahli syukur, amin. Ahli sabar, ya Bu. Selalu mendapati rahmat Allah. Jadi hati yang hilim, hati yang penyantun. Makanya minimal tuh habis sholat jangan lupa baca Bu. Laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya Bu. Semoga hati kita dituntun sama Allah SWT menjadi, ya Bu, orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan mengikuti sifat-sifat Rasulullah yang Raufur Rahim, ya Bu. Bisa menjadi orang yang saling memaafkan, ya Bu. Rumah sakit kita juga banyak salah, ya Bu, dan saling menghargai, saling membantu, ya Bu. Raufur Rahim, ya Bu, saling kasih sayang. Makanya kalau orang sudah bilang Bu, saling saling asih, ya asih, asuh, ya Bu. Dia saling saling asuh, saling asih, ya Bu. Subhanallah. Itu diajarin tuh sama orang tua kita. Makanya jangan sampai Bu kita mendapatkan hati kita yang ngikutin nafsu amarah atau nafsu lawamah, tapi kita jadikan hati kita yang jadi hati qalbun salim, sehingga dituntun menjadi apa Bu? Hati yang mutmainnah. Selalu kita baca Bu, kalau bilang pas bilang kita nanti di surga Bu. Kalau kita nanti di surga, kita sering berdoanya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Bu, itu di surat Al-Fajr yang kita minta tuh, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu dipanggil sama Allah, wahai hati-hati yang tenang. Jadi dalam posisi hidup kan kita dapat ujian, lempengan, dapat nikmat, kita bersyukur, dapat ujian, banyak sabar, lempengan lagi beramal, Ibu, kita harus ikhlas. Lempengan dapat takdir, gugurin, gitu. Lempengan kita lagi maksiat, buru-buru tobat, ya Bu. Nah itu posisi-posisi itu kan kita alami, dan kita akan menghadapinya. Kadang-kadang banyak Ibu kalau lempengan kecopetan, banyakin syukur apa banyakin sabar? Sabar ya, sabar. Ya sabar, ya syukur. Sabar dalam kecopetannya, syukur bukan kita jadi pencopetnya. Nah itu tuh sabar dan syukur tuh tiap hari tuh kayak bagaikan mata uang yang tidak terpisahkan. Ya Bu, Ibu dapat suami sekarang, syukur apa sabar? Syukur sama sabar. Syukur juga, sabar juga kalau ngadepin lagi ngadepin adatnya yang jelek, ya Bu. Karena yang nama adat tuh ada yang cakep, ya Bu. Adat mau jelek. Nah iya, kalau ini adat, kecuali adat istiadat itu ya Bu, kebudayaan. Tapi kalau adat manusia kadang-kadang Bu suka jelek, ya Bu. Makanya pas dia kujur tuh. Tapi kalau wattaqwaha, dia posisi mengandalkan ruhnya jadi orang yang bertakwa, itu jadi syukur. Tapi tetap Bu, kita syukurnya lempengan kita dapat musibah atau dapat suami yang dalam keadaan yang tidak kita sesuai apa yang kita inginkan, ya Bu, tetap kita bersyukur. Masih hidup.
Alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh SWT menjadi hati-hati yang mutmainnah ya Bu, hati-hati yang qalbun salim, dijauhkan dari hati-hati yang melawwamah maupun hati-hati yang nafsu amarah bisu ya Bu. Makanya orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan ihdinas siratal mustaqim, makanya selalu hatinya menjadi hati-hati yang qalbun salim. Mudah-mudahan Ibu selalu berzikir dalam keadaan apapun. Itu kita sering berzikir Bu. Kalau misalnya dalam keadaan susah, keadaan senang, keadaan dapat nikmat, dapat musibah, kan selalu baca tuh. Doa fakir katanya Bu, orang sini bilang. Apa Bu? Dalam setiap keadaan Ibu, mudah-mudahan itu dibaca Ibu, karena kita nanti sakaratul maut kita akan dimudahkan segala urusan kita Ibu. Kita selalu baca zikrullah, ingat kepada Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, besok tanggal Rajab kan minggu besok ya? Iya. Tanggal Rajab minggu besok udah ya? Iya. Rajab insyaallah. Bu, tuh udah dikit lagi Bu dari yang bisa aja. Puasa subhanallah di dunia kayaknya kita betah banget ya Bu ya. Baru kemarin puasa, sekarang udah puasa lagi tuh. Dunia makin berputar makin cepat Bu. Makanya itu juga semakin kita Bu muhasabah diri, perbanyak taubat dan perbaiki segala amal ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Wabbal ya karim, wabbal ya rahim, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tad'a' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la ghaiban illa radadtah wa la karaban illa kashafta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridhan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.